Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli salli wa islamli wa hlul hidayata bilisan yafqahu qawli. Sadaqallahul. Oke, di hadapan kita ini ada motor Skyweb. Ini bisa terbilang motor cukup lama, karena udah hampir seminggu ini, udah semingguan ini masih di sini. Karena saya nggak tahu histori nih motor, masa lalu nih motor, saya nggak tahu. Ternyata ini punya bos Hadi, owner dari Rawalumbu. Awal yang motor CBR itu yang dikerjain sama showroom. Terus ini berlanjut, dia kemarin juga mau bawa Supra 125-nya, ini dia bawa Skyweb 125. Dia bilang motor ngebul gitu, segitu aja, kabarnya nggak banyak-banyak gitu, sama tarikannya rada ngaco pas ganti karbu. Jadi setiap dia cerita itu ada histori di belakangnya gitu. Nah, nyampe di sini motor, karena memang dia motor Skyweb itu pengen naik seher, itu dia harus pasang boring gitu, karena dia kan model bloknya ini kayak Satria IQ gitu, ada scam SCEM di bloknya gitu. Itu seperti blok ninja, jadi boringnya itu hanya tipis banget, seperti dicat gitu ya. Kalau mau naik ke 54 aja paling nggak dia harus di tanam boring gitu. Tapi standar dia ini motor, maaf saya ralat juga, ini sehernya dia 53,5 atau 54 lah gitu, karena dia 125 cc. Jadi seandainya mau naik ibaratnya ke 55 gitu kan cuma berapa mili, tapi dia tetap harus pasang boring gitu. Sayang, ya udah naiklah, tambah tinggian sedikit lah paling enggak. Makanya ini naik ke 58. Oh enggak, 58 57. Ini pakai Thunder kok, Thunder standar. Kita cari yang overset 100, enggak nemu, tapi biarin lah, biar bisa naik berapa kali lagi. Nah, masalahnya di sini, setelah motor sudah bisa dibilang lah naik up lah istilahnya, sehat, ternyata penyakit baru ketahuan. Kalau motor masih sama gitu, jadi motor ngidupinnya itu starter nggak buru-buru menyambut gitu. Terus sambil disela, kadang aneh baru sambil aneh starter, kok kayak gini. Tapi memang iya, pengapian Suzuki itu seperti Skyweb Spin itu emang rada ngaco. Lebih jos itu biasanya saya pakai CDI Karisma, atau saya gancet sama Shogun atau sama apa. Cuman lihat dulu yang panjang pickupnya sama, seperti Shogun 125, Shogun FL itu kan dia panjang pickupnya itu 30 gitu, Satria FU 30, itu bisa buat di gandeng gitu. Jadi si daya 2 biji itu bisa lebih cepat. Nah, semalam ownernya datang. Anda bilang, Anda pengen lihat CDI-nya, Anda pengen bongkar bodi, izin ini. Anda kata gitu kan. Biasanya Anda kalau bongkar-bongkar motor kayak gitu selalu izin dulu gitu. Padahal biar kata gampang banget, tapi nggak enak gitu, aneh izin. Akhirnya sampai dia emang dari kemarin dia pengen banget ngopi, pengen main di sini. Akhirnya dia bilang, oh iya bang, silahkan. Nah monggo gitu kan, dipersilahkan. Iya, ini motor kok kayak aneh. Aneh bilang kok gimana ya, lambat aja gitu, seperti timingnya lambat gitu. Jadi starter nggak buru-buru gitu, sambil disela sambil di starter baru hidup motor. Posisi ini kan histori yang bikin istilahnya jadi wajar mungkin gitu, karena ini motor habis baru aja gitu ganti karbu imitasi gitu, karena karbu aslinya katanya error. Ternyata semalam ownernya ngomong kalau ini motor udah ganti CDI juga gitu. Kita langsung buset, pantas satu bos. Nah terus dia pernah ganti pakai yang original. Dia bilang ini ori, tapi aneh bilang kualitas barang yang buat di perakitan yang jadi motor atau barang lepasan motor beda kualitasnya bos, biar sama-sama orsinil.
Kalau untuk penjualan aja itu buat pembuatannya di PT itu beda. Ini PT buat spare part, buat yang dijadiin dirakit motornya misalnya. Ini pabrik buat penjualan, dibedain, kualitas pasti beda gitu. Yang saya cerita dulu nggak usah banyak-banyak, seperti apa ya, contoh sedikit seperti busi bawaan motor. Kita beli motor nih, itu busi bisa sampai 4 tahun itu nggak ganti-ganti kalau nggak disuruh ganti mah ibaratnya. Seperti ban bawaan dari motor baru, itu kan bisa mama biar kata sering dipakai sampai 4 tahun 3 tahun itu kuat ban. Walau tipenya sama, IRC tipenya sama, mereknya sama gitu. Terus kita beli lagi IRC, kuat 2 tahun juga bagus bener. Pasti setahun juga udah botak tuh ban gitu. Seperti kita sama busi, akhirnya kita beli busi tuh di bengkel resmi juga, kode yang sama, saya 7 atau berapa lah istilahnya. Akhirnya beda, tadi kan juga beda seperti itu. Akhirnya pantas satu si Daya udah ganti. Pas kita lihat, ya Allah, si Daya juga orinya ori lokal lagi. Maaf buatan Indonesia, bukan yang ori Jepang. Nih labelnya nih, nih Anda lepas. Nah ini kalau ori Jepangnya itu kan apa ya, Jepang Malaysia apa ya kalau nggak salah, pokoknya deh yang hijau itu loh gitu densonya. Nah menyiasati di sini bagaimana ini, jadi karena si dia udah kita anggaplah KW gitu kan, bukan bener-bener wah gitu. Terus karbu KW tapi pengen seperti normal, kita bermain di pengapian gitu. Nah di sini saya bisa bilang plus minusnya istilahnya. Nah di sini mak lagi cari apa, ada yang pesen daun. Plus minusnya pakai plus minus majuin api, timing api, tapi kebanyakan plusnya sih keuntungannya gitu. Jadi ini rencana saya mau majuin api gitu supaya pengapiannya itu cepat, karena ini CDI-nya lama nangkep, lemot gitu. Jadi nanti jarak antara si pulser saya rapetin sama bakal saya majuin timing apinya gitu. Soalnya kalau ngeliat ini emang kesalahan di CDI, kayaknya lambat nangkep sinyal pulser gitu loh. Jadi saya mau majuin gitu biar lebih jos. Itu keunggulannya. Starter juga lebih cepat, sekali pencet sereng gitu. Terus lebih bisa dibilang bawah lebih galak bertenaga gitu. Mungkin atas ya kurang sih, kalau api terlalu maju seperti itu kekurangannya. Atas kurang molor gitu. Sama mungkin mesin agak lebih panas gitu. Oke, kita lanjut ya langsung. Seperti video sebelum-sebelumnya, saya udah suka atau sering majuin timing api, pengapian. Nah yang perlu diperhatikan, kita mau majuin motor apa gitu. Kalau motor bebek itu istilahnya motor-motor istilahnya manual, magnet itu ada di kiri, kalau matic itu ada di kanan. Jadi kita harus perhatiin itu putaran mesin atau putaran magnetnya kemana gitu. Kalau di motor-motor manual itu kan seperti Pega, seperti Grand, seperti yang lainnya yang magnet di kiri, putarannya itu kan berlawanan arah jarum jam. Nah kalau magnet di kanan ini searah jarum jam gitu, jangan sampai keliru. Di situ yang harus diperhatikan. Jadi nanti kita buat majuin apinya ini cukup kalau biasa magnet di kiri, biasanya kita ambil. Nah kalau putarannya berlawanan arah jam, seperti ke arah ke sana ya, ke kiri sini, kita ambil belakang gitu, sedikit, karena putaran pelan itu titik api awal itu di sini, di derajat yang belakang ini. Nanti kalau putaran tinggi ada di depan, seperti itu.
cara kerjanya. Nah, karena ini putarannya ke kanan, jangan sampai keliru, berarti kita bagian ini belakangnya, karena ini kan ke arah kanan, ke arah jaringnya, seperti itu. Nah, mungkin buat video kali ini atau konten kali ini cukup sampai di sini, karena nggak perlu juga saya sampai praktek ini ya. Saya kurangin nih 2 milian gitu kan, karena udah biasa saya. Jadi materinya aja di sini. Saya yakin sedikit atau banyaknya kalian semua para subscriber juga udah pada pinter kok. Udah pernah lihat konten saya juga yang lain, sudah tahu caranya bagaimana, jadi nggak perlu lagi menghemat durasi. Jadi paling ini nanti saya ambil 2 mili, saya pasang ulang lagi. Tapi walau cuma begitu doang, manfaat sama khasiatnya banyak. Kalau mau nanya ini panjang pickup berapa, sekarang ada Google banyak kok. Ini sebenarnya kalau nggak salah ini 30 kok. Ini bisa CDI ya, cuman beda soket. Sama Satria itu bisa, sama Karisma juga bisa. Karisma kan 38, ini 30, masih masuk gitu, masih langsung pakai imply lah. Oke, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau video ini membantu, jangan lupa di subscribe, like, and komennya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.